Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram Ustaz Afifuddin dan juga Ustaz Naim, mudah-mudahan keduanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, ya, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang senantiasa mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk surganya Allah lewat rahmat, ada juga masuk surganya Allah lewat amalan-amalan, ya, amalan-amalan soleh. Kemarin kita sudah membahas tentang iman dan amal soleh. Lantas kemudian kita lanjut dengan perihal tentang orang-orang yang takwa, ya. Nih, iman, amal soleh dan nilai dari sebuah ketakwaan akan mengantarkan seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuai dengan janji kemarin bahwasanya surganya Allah juga akan ditempati oleh mereka orang-orang yang bersih dari perkara dosa, ya, bersih dari perkara dosa. Dan juga surganya Allah itu diperuntukkan buat mereka orang-orang yang mau bertaubat. Kalau bicara soal dosa sama taubat ini satu hal yang memang nyatu, Pak. Kira-kira punya dosa enggak? Kalau ditanya kita ini kira-kira punya dosa enggak? Insya Allah banyak dosa kita, Pak, kalau mau disebutin, ya. Makanya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah, ya. Takut akan perihal dosa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita dalam satu ayatnya di dalam Quran, surat yang ke-50, ya. Surat Qaf. Nanti dibuka lagi, Pak, kalau mau dipelajarin. Surat Qaf, ya, surat yang ke-50. Ayatnya adalah ayat yang ke-33 sampai dengan ke-34. Apa kata Allah dalam ayat ini? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, ya, Allah yang Maha Pengasih, bil ghaib, dan dia juga lah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang enggak kelihatan, enggak nampak, enggak bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang gaib. Waja'a biqalbin munib, ya. Lantas kemudian
Ini orang-orang yang demikian ini datang kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat. Datang mereka kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Datang kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat. Maka di sana dikatakan wajaa biqalbin muniba. Ya. Dia datang dengan hati yang bertaubat. Udkhuluha. Lantas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan masuki surga dengan aman. Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan keselamatan. Masuklah kalian kepada surgaku dengan aman, dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Yang demikian itu adalah ya hari yang abadi, hari yang penuh dengan kekekalan. Lewat ayat ini, surat Qaf ayat yang ke-33 sampai dengan ke-34 ini menggambarkan Pak, ya, memberikan satu makna bahwasanya nanti itu surga, ya, merindukan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang senantiasa hatinya bersih. Kalau kita kira-kira bersih nggak hatinya? Kagak, tiap hari kotor, ya, jahat pikiran kita. Kadang hati kita jahat. Ada istri jahat sama suami, ada nggak? Ada banyak. Suami pelit sama istri jahat, sama. Ya, adik sama kakak. Dalam lingkungan keluarga aja hati kita kadang-kadang dikotori udah hal-hal yang demikian. Apalagi hidup di tengah kehidupan masyarakat yang luas, tetangga dengan tetangga kadang saling gontok-gontokan. Udkhuluha bisalam. Hanya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu dia ngaku akan pernah berbuat dosa, lantas kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah perintahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang aman, dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Kenapa? Karena jiwanya udah bersih. Jiwanya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Surga hanya bisa dimasuki buat orang-orang yang bersih dari perkara dosa. Surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertaubat. Banyak Pak kesempatan buat kita. Ya, kalau kita ngaku banyak buat dosa, tugas kita apa sebenarnya? Ya taubat, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka bertaubatlah kamu. Minta ampunlah kamu, mohon ampunan dosa kepada Tuhanmu. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah luas ampunannya Pak. Allah luas ampunannya Bu. Allah enggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma perkaranya yang jadi persoalan apa? Hambanya yang bosan minta ampunan. Ya, nih kesempatan buat kita Pak. Ya, orang-orang yang beriman diberikan satu skala prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diingatkan oleh Nabi Nuh dulu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang bertobat, orang yang mohon ampunan Allah, dikasih fadilah, dikasih hikmahnya tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita diperintahkan untuk segera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini ayat Allah juga. Bersegeralah mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meraih surganya Allah, untuk mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Cantelannya itu iman, takwa. Ya, kita banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar ya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saat
Satu waktu ketika seorang hamba Allah dia ingat kepada Allah, entah itu perkara dosa, entah itu perkara iman, entah itu perkara takwa, lantas kemudian dia takut sama Allah. Al-khauf, ya, yang ada pada jiwanya, al-khauf yang ada pada hatinya, lantas dia gemetar, dia menangis akan perkara dosa yang pernah dia perbuat, akan sesuatu yang pernah dia tinggal tentang perintah Allah. Dia pernah melakukan satu bentuk maksiat, larangan Allah. Dia takut hari itu. Satu waktu, kata Nabi, satu waktu ketika seorang hambanya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu rontok dosanya, habis dosanya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kita mengalami takut besok makan apa, besok bisa bayar utang apa enggak, ya. Itu yang kita takutin, kehidupan dunia. Yang nggak bisa kita pungkiri, kita adalah manusia biasa yang sebuah rutinitas kehidupan itu harus berjalan. Tapi kalau ada seorang hamba Allah yang satu waktu, satu saat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang sebenar-benarnya, maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengampuni dosanya. Rontok habis dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya. Kita mah manusia biasa, Bu, ya, nggak ada rasa takut, ninggalin sholat begitu aja. Allah karim, ya, ngelawan sama suami begitu aja udah, ya, ngebangkang sama orang tua, naudzubillah min dzalik. Bahkan ada satu kesempatan yang Allah berikan untuk menghapus dosa kita nih, ya. Saya sering kali nyampe dimanapun saya berada, ketika ada di dalam sebuah majelis ini, kita datang dari rumah bawa banyak dosa, Bu. Kita datang dari rumah banyak bawa dosa, Pak. Datang bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Datang ke masjid, bersolat berjamaah di masjid, lantas dilanjutkan dengan duduk dalam sebuah majelis ilmu. Perkara soalnya dia paham atau nggak paham, ngerti atau nggak ngerti, yang pentingnya duduk dalam majelis ilmu. Keluar dia dari majelis ilmu, rontok dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kesempatan. Lantas kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapus dosa kita. Di mana saat kita sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu sholat di rumah, di dalam kamar, lantas ketika kita sholat Allahu Akbar, perkara kita tahu tentang bacaan sholat atau tidak, kita khusyuk atau tidak sholat kita, kemudian kita mau diterima atau tidak diterima sholat kita, bahkan nyaris sholat kita nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dilanjutkan dengan dawam kita, dengan lisan kita yang mengucapkan satu lafaz istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Disitulah Allah ampuni dosa kita, rontok lagi dosa kita. Lantas kemudian sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak, untungnya sholat berjamaah di masjid, ya. Kalau sholat sendirian di rumah resikonya maaf, nyaris, Pak. Ya, udah nggak dapat pahala banyak, ya pahala dapat insya Allah, tapi nilai berkahnya nggak ada. Derajat orang-orang yang beriman kemudian dia sholat berjamaah di masjid diangkat derajat 20 derajat. Resiko orang sholat di rumah sendirian, maaf nih ya, itu udah banyak gangguannya dah. Naudzubillah min dzalik. Berusaha kita, ya, untuk menggapai surganya Allah harus lewat hati yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada sesuatu yang bersih. Allah cinta pada mereka orang-orang yang bersih, yang menjaga jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, kita ini teramat sangat
Gini aja deh contoh, Bapak belum mandi seharian, lantas kemudian Bapak mandi, kira-kira seneng nggak? Hatinya damai nggak? Iya, kalau orang belum mandi, contoh aja nih, ini perkara yang gampang. Belum mandi seharian, udah bawa keringat naudzubillah min dzalik, main di pasar Cibitung, deketin orang, kira-kira coba nyaman nggak? Risih nggak? Ini saya ambil satu hal yang ini aja ya, yang jelas. Lantas kemudian kita mandi pakai pakaian yang rapi, dengan pakai minyak wangi, diawali dengan mandi dengan pakai sabun yang wangi. Ya Allah, bersih, damai, seneng kita. Yakin gak kira-kira saat itu? Yakin, orang udah mandi. Ya, sama seperti dosa yang kita tumpuk, perkara dosa yang setiap hari kita kerjakan, perkara dosa yang setiap hari kita lakukan, lantas kemudian menumpuk. Naudzubillah min dzalik, kalau tidak ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak diawali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang gak kira-kira Pak? Insya Allah, biasain Pak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan kalimat istighfar itu 70 kali sehari. Bahkan dikatakan dalam makna hadis yang lain 100 kali. Kita gampang Pak. Setelah Bapak sholat subuh berjamaah, kasih satu kesempatan, satu waktu buat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat zikir yang namanya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gampang loh Pak. Nih, ini ada 33. Jari kita ada 33. 3 kali balik dia selesai 100 kali. Gampang gak kira-kira? Gampang. Pelaksananya mudah enggak? Enggak mudah. Kadang kita dikhawatirkan dengan kebutuhan dunia kita. Ibu-ibu, ya Allah belum masak air, ya Allah belum masak nasi, ya Allah suami saya belum mau berangkat kerja, belum disiapin segala sesuatunya. Coba kasih waktu kesempatan buat kita untuk saat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara dosa kita. Karena saat itulah di sana Allah ampuni dosa dan salah kita. Dan kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak pada semua orang. Biasakan Pak. Insya Allah saya setiap subuh selesai itu, kasih waktu sedikit aja. Setelah kita doa berjamaah bersama-sama, duduk di situ. Istighfar 100 kali dah. Sebentar. Ngopi ngerokok lama nggak kira-kira? Lama nggak? Bisa kuat berjam-jam, main HP berjam-jam kita kuat. Cuma lantunan istighfar yang begitu mudah Allah berikan, ya Allah sulit banget. Bahkan ada sebuah jaminan ya, ketika selepas sholat subuh ya, selesai sholat sunnah qabliyah subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, nih 100 kali ya, dosa diampuni, rezeki dilancarin. Ya, enggak semua orang diberikan kesempatan untuk dapat hal yang demikian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nih waktu pagi, waktu zuhur juga beri kesempatan buat kita satu waktu duduk untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bukan orang sombong, Pak? Setiap hari kita bawa dosa, sombong mau dengan banyaknya dosa. Orang hebat, saya angkat tangan benar. Ya, ada orang yang sombong karena perkara dosa yang banyak. Nauzubillah min dzalik. Kadang kita tuh sombong Pak, jujur. Kenapa dikatakan sombong? Karena nggak ingat akan perihal dosa. Setiap hari cenderung kita berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Ya, resiko. Setiap manusia itu cenderung untuk melakukan transaksi perbuatan dosa. Sebaik-baik manusia yang telah berbuat dosa, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu kita diajarin untuk sholat, diwajibkan untuk sholat. Banyak kesempatan di sana. Apa sih susahnya kita istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kacaunya kita saat ini, ya, saat dimana kehidupan kita berjalan. Habis lagi sholat, banyak kebutuhan dunia, Pak. Kadang kita melupakan itu, ya. Ya jujur ngaku nggak? Kadang Allahumma lantas jalan. Padahal satu waktu diberikan kesempatan oleh Allah, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung bangun, istighfar 3 kali agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dirontokin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam ayat ini man khasyir rahmana bil ghaib. Orang-orang yang yakin, yang takut terhadap Tuhannya yang Maha Pemurah, yang nggak nampak, nggak kelihatan tuh Tuhannya. Dia punya iman, atas dasar iman dia punya nilai takwa dengan amalan-amalan solehnya. Wajah biqalbin munib. Dia datang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu bisalam. Udkhuluha bisalam. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan aman, masuk surganya Allah dengan penuh keselamatan. Lantas kemudian dikatakan dzalika yaumul khulud. Itulah kehidupan yang kekal. Kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seringkali nggak Pak lakukan ini? Istighfar. Saya biasa 3 kali Pak Ustaz. Ya udah biarin dah. Yang penting mau istighfar. Lebih canggihnya lagi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kita udah pernah bahas ya. Ya, ketika kita bangun tengah malam, ada satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat taubat kita, salat tahajud kita. Bapak kalau bangun tengah malam, petunjuknya ada tuh Pak. Ya, kalau bangun tengah malam ini umpamanya banyak waktu. Saat itu kita takut sama Allah. Ya bangun mandi, selesai mandi kita sholat. Sholat wudu dulu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, baru lanjut dengan sholat tahajud 2 kalau mau diterus sampai 8, lantas ditutup dengan witir 2 kali, kemudian 1 kali, boleh digabung dengan 3 kali. Dalam sholat witir ada satu sunnah yang memang harus kita lakukan. Kalau bisa di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua surat Al-Kafirun, yang ketiga kul trikul itu kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Selesai sholat tahajud, Rasul ngajarin sama kita. Duduk sejenak, kita syahidul istighfar di sana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Ya Allah, nikmat. Coba deh. Nih, di sini hati yang damai. Belum masuk surganya Allah aja udah damai kalau kita tiap saat mengingat Allah dalam keadaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini diawali dengan kata man khasyir rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut akan Tuhannya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Gaib yang enggak nampak terlihat oleh pandangan mata. Ya, wajah biqalbin munib. Nanti itu orang-orang yang demikian, ya, dengan takutnya karena banyak dosa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalam. Masuk surga, yuk masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh rasa aman. Nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dzalika yaumul khulud. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Insyaallah kita semuanya masuk surga. Perkara ini gampang enggak, Pak? Jadi ada amalan yang memang bisa dijadikan satu hal untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman dasarnya, amalan soleh berikutnya, kemudian nilai takwa di dalamnya, lantas kemudian dia pandai menjaga kebersihan jiwa lahir batinnya, lantas kemudian dia sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh baru berapa tuh? 4 ya. Iman, soleh, takwa, taubat. Gampang gak kira-kira? Enggak gampang. Ya, lantas kemudian amalan apa lagi yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Nih, perkara yang enggak mudah. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Insyaallah cukup 2 aja nih pembahasan kita. Kira-kira gampang enggak? Gampang enggak saya tanya? Susah. Nafsu pada kehidupan dunia, nafsu pada harta, nafsu pada wanita, nafsu pada tahta, nafsu pada sesuatu yang bisa membanggakan, membahagiakan kita, bahkan mengangkat prestise kehidupan sosial bermasyarakat kita. Nauzubillah min zalik. Nabi Adam ketika Allah hadirkan Siti Hawa, yang pertama langsung pengen dipegang tuh Siti Hawa.
Ya, setelah muter-muter di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kelelahan, gak punya teman, dia pengen ada teman yang mendampinginya, pengen ada orang yang bisa menjaga dirinya. Ternyata Allah ciptakan Hawa di saat Nabi Adam tidur. Pas lagi bangun, dia ada Siti Hawa di depannya, kemudian pengen dipegang itu. Ntar dulu nih, mulai nih namanya Hawa dan nafsu ada di dalam kehidupan anak manusia. Langsung pengen dipegang, ntar dulu bayar dulu maharnya. Apa maharnya? Ketika Nabi Adam alaihissalam untuk menikahi Siti Hawa, maharnya tidak lain, dia adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi-saksinya siapa? Nggak ada KUA kan saat itu. Ya, nggak ada penghulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang langsung menikahkan Nabi Adam alaihissalam dengan saksinya malaikat muqarrabin. Di sanalah awal daripada sebuah kehidupan manusia. Dibujuk, dirayu Adam, ya, oleh iblis laknatullah. Dengan cara apa? Dengan membisiki satu hasutan kepada Siti Hawa. Udah makan tuh buah khuldi. Khuldi maksudnya adalah kekal. Allah gak kepingin kamu ada di dalam surga dengan kekal abadi. Dirayu Adam dengan Siti Hawa, dengan bujuk rayu iblis laknatullah. Di sana muncul tuh yang namanya hawa dan nafsu. Untuk apa? Ingin tetap tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal dilarang oleh Allah untuk mendekati buah pohon khuldi. Bukan didekatin lagi, tapi dimakan tuh yang namanya buah khuldi. Hingga Allah murka, Allah marah, keluar kau Adam dari surgaku lantaran kau melanggar larangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dihempaskan dari surganya Allah, turun ke bumi, malu melihat surganya Allah, malu lihat menatap langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah melanggar dan telah berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai doa itu, Pak, boleh mengakui atas kezaliman yang ada pada diri kita. Nih, kalau orang yang beriman, rentetannya adalah orang yang bertakwa. Nih konsep, ya. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya, orang-orang yang sudah berbuat zalim, ya, yang sudah berbuat zalim pada kita, telah berlaku enggak adil kepada kita. Mampukah kita memaafkan orang itu? Enggak gampang, Pak, persoalannya. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, bagaimana sinkron dari sebuah nilai iman dan takwa. Ya, ketika kita berbicara dengan lafaz yang 17 kali dalam setiap rakaat sholat, kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas, lafaz ini bisa menghancurkan kehidupan kita, Pak. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dengan lafaz yang ada pada huruf iya-nya tanda tasdid, Pak. Iyyaka, jangan iya. Kalau iya udah murtad kita. Iyyaka na'budu maknanya apa? Hanya kepadamu wahai Tuhan matahari kami menyembah. Hanya kepadamu wahai Tuhan matahari kami mohon pertolongan. Kacau artinya. Tapi ketika kita lafadzkan dengan lafadz yang sebenarnya dengan rangkap iya, ya, dengan ada tanda tasdid di huruf ya-nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maknanya apa, Pak? Di sana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyrika bihi syai'a. Anta'budallah wala tusyrika bihi syai'a. Jangan kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Intinya apa? Sedikit apapun, sekecil apapun bentuk kemusyrikan itu akan ada dalam diri kita. Pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dimuliakan. Berapa banyak manusia yang seperti itu. Bapak nggak dihormatin sama tetangga, bapak nggak dihormati sama lingkungan, udah serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang yang beriman yang ketika kita ibadah kepada Allah nggak butuh lagi penghormatan orang. Jangan, Pak, berharap pada orang lain, Pak. Jangan sekali-kali kita berharap pada manusia, ujungnya kecewa insya Allah. Makanya diajarkan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kalau ada orang yang enggak menghormati kita, enggak menghargai kita, enggak memuliakan kita, bahkan udah tinggalin aja. Yang penting kita berhormat. Kita berbuat baik pada orang itu. Ya, artinya apa? Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Berapa banyak manusia yang kecewa.
Kayak kita ketika kita berinteraksi dalam hablum minan nas, hubungan interaksi sesama manusia, ada nggak kira-kira kekecewaan? Pasti ada. Ya, kadang Allah menghadirkan satu orang menjadi baik buat kita. Kadang Allah menghapus, mengambil, merampas satu orang dari kehidupan kita karena Allah menjaga sisi baik kehidupan kita. Paham sampai di sini, Pak? Insya Allah. Jadi intinya surganya Allah lewat rahmat dan kasih sayang Allah, surganya Allah lewat amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Di antaranya adalah iman dan amal soleh, nilai dari sebuah takwa, menjaga nilai-nilai kesucian dan kebersihan dengan bertaubat, dan yang keempat menjaga hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita. Setiap hari, Pak, kita udah pasti nafsu aja. Nafsu mau makan, nafsu mau minum, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ini ya, dengan cara mengontrol diri. Ada filter di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang bertakwa. Insya Allah nafsu kita pasti ada. Tapi nafsu yang bagaimana? Nafsul mutmainnah. Ya, nanti juga sama tuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah terus jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga nilai-nilai iman, terus bertransaksi amalan-amalan soleh dengan nilai-nilai takwa yang ada dalam diri kita. Insya Allah kita menjadi bahagian dari Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga kebersihan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kita mampu mengekang hawa nafsu kita. Insya Allah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai keselamatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.